Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita hari ini yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan baik-baik. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukan dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku mengejar akan mencapai mereka. Akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Kantate mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Dan topik minggu kita hari ini, aku menyanyi bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada kita sekarang saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa bernyanyi? Bagaimana mungkin aku bisa bernyanyi jika hatiku sedang hancur dan bebanku terasa berat menindih hidupku? Apakah aku bisa bernyanyi? Karena bernyanyi itu adalah sukacita. Bernyanyi lahir dan digerakkan oleh rasa sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Kantate bukan memerintahkan kita untuk berpura-pura bahagia. Camkan ini baik-baik. Kita dimintakan bukan supaya berpura-pura bahagia. Sudahlah, bernyanyi saja terus, seakan-akan kau bahagia. Tidak. Saudara-saudara, Minggu Kantate ini mengundang untuk menemukan melodi harapan justru saat kita berada di dalam titik yang tersulit. Artinya sekalipun sulit, pasti saja di situ ada titik di mana ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Ketika tubuhmu lemah dan hingga bersarang penyakit, tapi topangan Tuhan itu menjadikan kita bisa bertahan, bahkan bisa bersukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kelemahan kita Tuhan memunculkan kuasa dan kekuatan
sehingga kita bisa bernyanyi. Camkan itu baik-baik saudara-saudara. Bernyanyi bagi Tuhan di tengah masalah berat berarti kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan lebih besar daripada air mata kita. Bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan kita, dari persoalan kita. Bangsa Israel tidak bernyanyi karena mereka sudah sampai ke rumah, tapi mereka terus bernyanyi di tengah-tengah kesulitan perjalanan mereka. Tapi mereka bisa merasakan ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sama seperti tentara yang memang mereka terus berlari, berjalan, dan sambil membawa beban berat di pundaknya. Tapi mereka bernyanyi-nyanyi sehingga mereka sampai ke tujuan mereka. Bernyanyilah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, muncul kembali pertanyaan kepada kita. Bagaimanakah kita bisa mengubah jeritan batin kita menjadi nyanyian syukur di tengah tindihan beban yang berat itu, di tengah badai laut teberaumu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari rahasia iman nyanyian Musa ini. Ada 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, camkan ini baik-baik. Pengenalan yang mengubah ucapanmu. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu namanya, tetapi mengalami kuasanya. Ketika engkau mengalami kuasanya, maka bebanmu itu bukan itu yang menjadi fokus. Ketika mereka terhalang dengan laut dan musuh sudah datang, mereka ketakutan. Mereka bertanya-tanya, mereka mengeluh, bagaimana ini. Tetapi ketika Tuhan sudah membukakan jalan bagi mereka, baru mereka mengerti Tuhan itu baik, sehingga mereka memuji Tuhan. Jadi pujian mereka itu muncul karena pengenalan mereka bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap masalah mereka, sehingga mereka boleh bernyanyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, maka fokus pembicaraan kita akan berubah dari besarnya masalah kita menjadi besarnya kuasa Tuhan dan besarnya siapa Tuhan yang kita sembah. Nyanyian baru lahir ketika mulut kita berhenti membesar-besarkan masalah kita dan membesarkan keluhan-keluhan kita. Tetapi nyanyian itu akan muncul ketika kita membesarkan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita boleh bisa bernyanyi di tengah penderitaan? Tangan Tuhan membelah jalan di tengah kemustahilan. Tangan Tuhan membelah jalan di tengah kemustahilan. Bapak Ibu Saudara-saudara, laut Teberau menjadi bukti abadi bahwa ketika manusia melihat jalan buntu, tapi justru disitulah Tuhan menunjukkan mujizatnya. Camkan ini baik-baik. Ketika kita menghadapi jalan buntu atau kesusahan yang begitu berat, justru di situ Tuhan mau menunjukkan mujizatnya. Nah, sebaliknya bagi kita saudara-saudara, engkau jangan mengeluh dulu kalau ketika engkau mengalami masalah yang besar atau engkau ditindih pergumulan yang begitu berat dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena justru disitulah engkau akan melihat bagaimana atau mujizat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Jadi ketika engkau mengalami masalah, justru di situ engkau boleh melihat, engkau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Makanya kita bisa bernyanyi. Makanya saudara-saudara, jangan berhenti bernyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara, kasih setianya menuntun hingga ke tujuan. Camkan baik-baik, kasih setia Tuhan tidak setengah-setengah.
ketika dia melepaskan bangsa Israel dari Mesir, persoalan mereka itu. Jadi sama seperti kita, ketika Tuhan melepaskan kita dari Mesir, persoalan kita, maka Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna, tidak setengah-setengah masalahmu. Bahkan dia melepaskan engkau dari masalahmu, kemudian dia akan membawa engkau ke tempat damai sukacita. Coba bayangkan saudara-saudara, pikirkan tadi, lihat tadi ya, bangsa Israel dilepaskan dari laut Teberau itu. Apakah masalah sudah selesai? Belum, masih banyak masalah. Dan Tuhan menuntun mereka untuk melewati masalah demi masalah, sehingga mereka sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Bapak ibu saudara-saudara, mulailah bergembira, bersukacitalah, bernyanyilah untuk Tuhan. Hidup mungkin sering membawa kita ke tepi laut yang menakutkan, di mana ombak keputusasaan seolah-olah siap menelan kita, sama seperti bangsa Israel. Hampir putus asa, namun ingatlah hari ini, Tuhanmu bukanlah penonton yang diam. Ia adalah pahlawan perang yang maju di depanmu. Ia adalah kekuatan saat engkau lemah, dan ia adalah mazmurmu saat hatimu hancur. Bapak ibu saudara-saudara, jangan simpan nyanyianmu. Nyanyikanlah sekarang, bahkan di tengah air matamu yang menetes. Sebab saat kita mulai menyanyi bagi Tuhan, ketakutan akan kehilangan kuasanya. Dan bukan itu saja, iman akan menemukan kekuatannya. Indah sekali bukan? Percayalah, tangan kanan Tuhan yang mulia itu sedang bekerja untukmu. Dan dia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Pasti akan menuntun kita sampai ke tanah perjanjiannya yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Begitu indahnya firman. Ajar kami untuk tetap boleh bernyanyi. Karena kami bisa melihat ada titik di mana kuasamu bekerja melebihi daripada pergumulan kami. Sehingga kami terus bisa melihat mujizat-Mu yang nyata di tengah-tengah pergumulan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.